Kemudian izinkan saya untuk memute ya teman-teman. Baik. Jadi di sesi pertama ini ada namanya pembukaan ya. Baik, di layar teman-teman sudah muncul tulisan pengenalan kelas online belajar membuat laporan keuangan dengan Excel ya. Sudah muncul ya? Sudah muncul teman-teman? Pengenalan kelas online belajar membuat laporan keuangan dengan Excel ya. Sudah muncul ya? Baik, oke. Terima kasih. Kelas ini ya, ini adalah kerjasama antara Kartu Prakerja dengan platform Mau Belajar Apa dan Lembaga Pelatihan Wahana Tama Indonesia. Ini dilaksanakan untuk 3 sesi ya, mulai hari ini tanggal 14 September 2020. Jadi sekali lagi saya tekankan, tatap muka kita ada 3 sesi ya. Kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengenalan Microsoft Excel ya. Yang kedua adalah tentang fungsi statistik. Yang ketiga tentang fungsi logika. Keempat tentang database ya. Kelima adalah hyperlink. Keenam, conditional formatting, dan yang ketujuh tentang pivot table. Ya, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari, teman-teman. Ya, ada 7 materi. Ya, ditempuh dalam waktu 3 hari atau 6 jam atau maksimal 10 jam. Ya. Untuk jadwal kelas kita, ya, dimulai hari ini, hari Senin, tanggal 14 September 2020, pukul 7 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dengan materi yang pertama pembukaan yang pada saat ini saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pengenalan Microsoft Excel ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi statistik. Dan yang terakhir nanti materinya adalah fungsi logika ya. Dilanjut dengan praktek nanti ya. Kemudian di hari Rabu tanggal 16 September 2020 ya. Di jam yang sama, di channel yang sama, di link yang sama, di password yang sama, ya. Kita akan membahas tentang database dan hyperlink, ya. Kemudian di hari Jumat, ini adalah hari penentuan, teman-teman. Ingat ya, hari Jumat, bukan malam Jumat, ya, beda ya. Jadi kalau hari Jumat, tanggal 18 September 2020, ya, ini saya beri waktu memang di hari Jumat, ya. Jamnya sama, jam 7 sampai jam 9 malam, ya, waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kita akan bahas tentang conditional formatting dan pivot table. Dilanjut dengan evaluasi. Ya, di mana evaluasi itu nanti akan saya kirim linknya ya, melalui Zoom dan melalui WA Group ya, untuk link evaluasi. Nah, di dalam evaluasi itu ada kuis dan ulasan untuk lembaga pelatihan. Ya, diingat, evaluasi berisikan kuis dan ulasan ya, untuk lembaga pelatihan. Ya, jadi nanti teman-teman setelah mengerjakan kuis dan memberikan ulasan ya, nanti akan muncul ya nilainya 100 ya, lulus, 90 lulus ya, 80 lulus, 70 lulus ya, 50 lulus, 20 lulus ya. Nggak ngerjakan nggak lulus ya. Intinya itu ya. Jadi kalau nggak ngerjakan nggak lulus ya. Dan nilainya berapa grade-nya? Tidak ada nilai grade-nya. Ya, jadi teman-teman mengerjakan kuis, memberikan ulasan, akan mendapatkan sertifikat. Itu ya. Kemudian jangan lupa ya, setelah
tadi ngerjakan kuis dan ulasan ya. Nanti dilanjut dengan memberi ulasan untuk mau belajar apa ya. Jadi setelah mengikuti kuis dan ulasan untuk lembaga pelatihan, silakan teman-teman memberikan ulasan di akunnya masing-masing, di akunnya dashboard mau belajar apa ya. Itu untuk platform ya, untuk platform. Ya, diingat ya. Nah, jadi sekali lagi hari Jumat adalah hari penentuan ya, hari penentuan buat sobat prakerja ya. Untuk tim mengajar saya sendiri ya, didampingi oleh anak saya ya. Saya biasa dipanggil ini ya, Pak Rus ya, lahir di Nganjuk 44 tahun yang lalu, bekerja sebagai pemilik Lembaga Pelatihan Wahana Tama Indonesia sejak tahun 2008. Kemudian selain sebagai owner, saya juga sebagai penguji atau asesor di LSPTIK ya, di Surabaya mulai tahun 2017 ya. Itu aktivitas saya. Harapan kami yang jelas, satu, luangkan waktu teman-teman ya, sobat prakerja, selama 3 hari, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Ingat ya, bukan malam Jumat, tapi hari Jumat. Yang kedua adalah tetap semangat ya, walaupun kondisinya pandemik ya, teman-teman harus tetap semangat ya. Kemudian jangan malu bertanya ya. Jadi nanti ada materi ya, ada praktek dari saya, silakan dicoba ya. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya ya. Kemudian yang terakhir selalu mencoba, ya itu penting sekali. Ya. Pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga harus bisa. Ya. Kemudian Anda akan berhasil membuat sebuah laporan keuangan, ya. Ini dengan tujuan satu, untuk meningkatkan skill sobat prakerja. Ya. Sekali lagi untuk meningkatkan skill. Ya. Sehingga harapannya dengan mempunyai skill, teman-teman mungkin yang belum mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan. Ya. Mungkin yang dulunya jabatannya mungkin masih staf, ya mungkin bisa diangkat menjadi pengawas atau supervisor ya. Yang mungkin dulu pengawas punya skill ini ya, ada tambahan, mungkin bisa diangkat sebagai kepala cabang dan seterusnya ya. Mungkin yang belum punya jodoh ya nanti dapat jodoh ya. Yang terakhir, ini kontak person kami, jadi sobat prakerja bisa menghubungi di nomor WhatsApp ya. Ini ada nomor WhatsApp kami di 081 1361 8285. Jadi kalau sobat prakerja bertanya berkaitan dengan materi ya, akan kita jawab ya. Tapi kalau bertanya di luar materi ya kita hanya membantu ya, kita hanya membantu. Jadi tidak bisa memberikan ini, tapi memberikan solusi atau membantu saja ya. Kemudian ada di Instagram ya, di Wahana Tama Kursus, dan di Facebook Wahana Tama Kursus. Moto kami adalah kami akan sangat bangga jika Anda sukses ya. Oke, itu adalah pengantar dari kami sebagai pembuka kelas online hari ini ya. Ini pertanyaannya kok sudah banyak ini. Ya, oke. Ya, ada prakteknya nanti ya. Teman-teman, sobat prakerja ada prakteknya ya. Tapi sobat prakerja nggak dapat tugas praktek ya. Jadi nggak dapat tugas praktek. Kalau mau mencoba, silahkan ya. Jadi kami tidak mengharuskan sobat prakerja mengerjakan tugas ya, tapi silahkan dicoba dulu ya. Tapi tidak salahnya ya, sobat prakerja mencoba ya. Namanya komputer, pelatihan komputer ya harus dicoba ya. Bagaimana kalau belum mempunyai perangkat? Ya, kalau belum mempunyai ya paling tidak ya pinjam ya kepada yang punya ya, atau mungkin rental ya, dirental di warnet atau di rental dan sebagainya ya, gitu. Baik, ada lagi pertanyaan di sini? Oh, tidak ada ya. Oke. Cara absennya bagaimana ya? Cara absennya teman-teman sobat prakerja tinggal nulis tadi nama dan email itu aja ya. Kalau yang sudah tahu, sudah login ke dashboardnya prakerja, dashboardnya mau belajar apa, akan tahu di situ ya.
akan tahu di situ ya. Itu ya. Oke. Sekarang saya masuk ke materi yang pertama ya. Sebelum masuk materi yang pertama tentang pengenalan Microsoft Excel, saya ingin tanya dulu kepada sobat prakerja ya. Kira-kira dari 87 ya sobat prakerja yang ikut kelas ini yang sudah terbiasa ya, sudah terbiasa menggunakan aplikasi Microsoft Excel, silakan bisa klik raise hand ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, 21 ya, baik. Berarti secara survei baru mencapai 25% ya, baik. Itu yang sudah terbiasa ya. Sekarang yang dihilangkan dulu resennya, sobat prakerja. Maaf saya minum dulu ya. Dari pagi jam 9 ngomong terus ya. Ngomongnya dengan orang-orang yang ini nggak bisa disentuh ya. Oke, sekarang yang baru mengenal ya, yang baru tahu ya. Kalau tadi yang sudah terbiasa ya main di Excel. Sekarang yang baru tahu atau baru mendengarkan, ada nggak ini? 1, 2, 3. Kok 3? 3 itu berapa persennya? 0, ya. Terus yang lainnya itu apa statusnya? Yang lainnya apa? Tadi sudah terbiasa menggunakan Excel, ada 25%. Kemudian yang baru tahu 2, ya, 3 ya maaf. Terus yang lainnya ini gimana ini? Mbak Aisyah ini tadi apa? Sudah terbiasa ya? Mbak Aisyah tadi terbiasa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Mbak Aisyah. Sudah lupa, Pak. Iya, baik. Sudah lupa ya, baik. Tidak apa-apa, Pak, ya. Atau Mas ya, atau sobat prakerja ya. Ya, baik. Berarti masih sekitar ya hampir 50% sobat prakerja mungkin tadi ya dari jawaban salah satu sobat prakerja sudah lupa. Baik, tidak apa-apa. Kita merefresh atau mengulang ya. Baik. Izinkan saya untuk share ya tentang bagaimana cara masuk MS Excel ya, kemudian apa saja di MS Excel ya. Nanti akan saya lanjutkan dengan tentang materi fungsi statistik dan fungsi logika. Ini sudah jam 7:30, sudah malam ya. Baik. Ya. Oke. Sobat prakerja ya, di layar saya tampilannya apa? Di layar saya sobat prakerja stop. Apa? Stop? Windows. Desktop, Windows. Pak. Desktop. Oh, desktop. Iya, maaf. Desktop ya, baik. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nadira. Jadi kita akan mulai masuk Excel ya. Jadi setelah komputer atau laptop ya dinyalakan ya, kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk masuknya, teman-teman bisa menggunakan shortcut. Ya, ini ada shortcut, Excel 2013. Kebetulan saya menggunakan Excel 2013 ya. Ya, jadi versi Excel atau Microsoft Office itu banyak sekali, mulai dari Office XP ya, Office 2000, Office 2013 ya, Office 2016 ya, sampai Office 2019 ya. Caranya diklik 2 kali ya, ini diklik 2 kali ya. Kemudian kita tunggu. Kita tunggu sampai muncul tampilan lembar kerjanya ya, teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini biasanya layarnya besar ya, full gitu ya. Kita besarkan, caranya diklik ini, ada kotak ini, maximize, diklik ya. Setelah diklik, ya ini kan lebar ya.
Kemudian kita pilih yang blank workbook ya, yang tampilan kosong ini ya, kita klik 2 kali atau 1 kali ya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ya, teman-teman. Di dalam lembar kerja Excel ini ada beberapa ini ya, tool atau menu yang harus sobat prakerja ketahui. Yang pertama adalah ini judul program ya. Ada judul program, ada nama filenya ya di sini ya. Kebetulan kita baru buka pertama, maka di sini muncul book 1 ya. Kemudian ada menu atau tab ya. Di sini ada file, ada home ya, ada insert ya. Ini adalah menu atau tab ya. Jadi setiap kita klik menu, misalnya menu home ya, maka akan muncul di bawahnya ini. Nah, ini adalah sub menu ya, sub menu di dalam menu home ya. Kalau kita klik insert ya, maka akan berubah ya sub menunya ini ya. Dan seterusnya ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, hanya beberapa menu yang mungkin nanti kita gunakan pada saat kita misalnya membuat laporan keuangan ya. Selanjutnya adalah ini teman-teman ya, sobat prakerja, kolom ya. Di sini ada A, kolom B, kolom C dan seterusnya. Ini namanya adalah kolom ya. Kemudian yang berikutnya ada baris ya. Di sini ada angka 1, angka 2 dan seterusnya. Itu disebut dengan baris ya. Kemudian ada lagi ring ya. Kalau ring itu contohnya begini ya. Contohnya dari A1 ya, kita blok, kita sorot sampai misalnya di sini. Ini namanya adalah ring atau daerah atau ring ya. Kemudian ada lagi ini sheet ya. Jadi di Excel itu lembar kerjanya berupa sheet ya. Ada sheet 1 ya. Ada sheet 1, kemudian ada, kalau ingin menambah sheet, sobat prakerja tinggal klik ini, ada tanda plus ya di sebelahnya sheet 1 itu ya. Diklik saja. Maka nanti akan muncul ya, sheet berikutnya ya, sheet 2. Kalau ingin nambah lagi, cukup diklik tanda plusnya ini ya, seperti itu. Selanjutnya ini teman sobat prakerja ya, ada minimize ya. Ini kalau kita klik, maka lembar kerja Excel akan tersembunyi atau tidak nampak ya. Kalau ingin menampilkan lagi, cukup diklik di taskbarnya sini ya, diklik 1 kali aja. Maka akan muncul lembar kerja Excel ya. Terus di sebelahnya minimize ini ada restore atau maximize ya. Coba kita klik. Nah, maka lembar kerjanya di sini akan berubah menjadi ukuran yang kecil ya. Tujuannya apa? Misalnya kita bekerja di beberapa aplikasi ya. Nah, misalnya di sini Excel, kemudian di sebelahnya sini ada YouTube ya. Jadi sambil ngikut data sambil lihat YouTube. Nah, seperti itu ya. Atau sambil ngikut data WhatsApp-an ya. Seperti itu. Itu tujuannya daripada ini ya, maximize ya. Kalau kita besarkan, diklik lagi nih maximize-nya, biar tampilannya penuh. Ya. Kemudian di sebelahnya maximize ini ada gambar silang, ini namanya close ya, itu digunakan untuk menutup atau keluar dari program. Ya. Seperti itu. Itu pengenalan tentang lembar kerja Excel. Nanti akan saya lanjut ke ini teman, sobat prakerja. Tipe data ya, tipe data. Di sini sobat prakerja ya, sobat prakerja, di Excel itu ada beberapa tipe data ya. Ini sebenarnya ada materinya ya. Tapi saya yakin teman-teman sobat prakerja kalau lihat slide itu wes gimana ya? Kayaknya sudah bosan gitu ya. Oke. Mohon dengan hormat sobat prakerja tidak mencoret-coret lembar kerja saya ya. Karena nanti akan mempengaruhi daripada proses pembelajaran ya, kasihan dengan peserta yang lain ya. Oke. Saya lanjutkan, sobat prakerja, apakah di layar muncul tulisan tipe?
Oke, muncul ya. Terima kasih Mbak Mas Rama ya, dari Samarinda. Oke. Jadi saya ini ya tipe data di Excel. Yang pertama itu adalah ini sobat prakerja. Ya, terima kasih Mbak Sinta, ya, Mbak Silvi dan seterusnya ya. Banyak sekali ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Tipe data di Excel itu ada 3. Yang pertama adalah data numerik ya, data angka ya. Jadi data angka ini cirinya berupa angka ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua selalu merapat ke kanan ya. Kemudian ciri yang ketiga dapat dihitung ya, dapat dihitung. Ya. Contohnya begini, sobat prakerja. Saya input angka 1 ya, saya enter. Ya. Nah, angka 1 ini, ya, angka 1 ini selalu merapat ke kanan kan, tampilannya ini. Ya. Ya. Jadi ini termasuk data numerik. Ya. Kemudian bisa dihitung nggak? Misalnya 1 tambah 1, ya, bisa dihitung kan? Berarti ini termasuk data atau tipe data numerik. Ya. Kemudian data yang kedua adalah data alfa numerik, ya, atau biasa disebut dengan data campuran. Ya. Jadi orang menyebutnya itu data campuran. Kemudian ciri yang kedua biasanya merapat ke kanan, ke kiri. Sobat prakerja mohon tidak mencoret layar saya ya, bisa dihapus ya sobat prakerja. Ya, terima kasih. Kemudian ciri yang ketiga tidak bisa dihitung ya, tidak bisa. Ini ya, contohnya ini pria. Ya, jadi tulisan pria ini merapat ke kiri kan. Kemudian pria tambah pria nggak bisa, nggak ketemu hasilnya. Ya, ya kan? Nah, ada lagi contohnya begini, K strip 100. Ini termasuk data alfa numerik. Kemudian data yang ketiga itu adalah data formula. Nah, data formula. Atau biasa disebut dengan data rumus. Ya. Di mana setiap rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Itu ya, sobat prakerja. Jadi sekali lagi tipe data ada 3, ada numerik, alfanumerik, dan data formula atau rumus. Nah, sekarang kita masuk ke ini, ke apa namanya data formula atau rumus ya. Nah, di Excel sendiri itu banyak sekali rumus ya, banyak sekali rumus ya. Yang pertama adalah ada yang namanya rumus statistik. Statistik. Nah, contohnya rumus statistik ini ya mulai dari sum, ya, ada min, ya, ada max, ya, ada count, ada average, ya, ada lagi min, max, ya. Ini contoh-contoh daripada fungsi statistik. Kemudian ada lagi yang namanya fungsi logika atau if, ya. Yang akan kita bahas di situ. Ini. Nah, fungsi logika itu ada logika yang namanya logika tunggal, ya. Kemudian yang kedua adalah logika majmuk, ya. Ada lagi logika N, dan yang terakhir adalah logika OR. Ya. Jadi ini untuk fungsi logika. Ya. Jadi nanti kita akan mencoba ini, ya, menggunakan fungsi statistik dan fungsi logika untuk hari ini ya, sobat prakerja. Baik, kita mulai dari yang statistik dulu ya. Oke, saya buka di sheet berikutnya ya. Jadi contohnya begini, sobat prakerja akan membuat ini ya untuk fungsi statistik ya. Ini contoh saja, sobat prakerja boleh mengikuti, boleh melihat dulu juga boleh ya. Contohnya begini ya, kita mau input nomor ya.
kita mau pindah di kolom B, kita geser ke kanan. Nah, ini di sini ada nama, kita geser lagi ke kanan. Ini ada misalnya nilai ya, nilai teori misalnya ya. Kita geser lagi dan nilai praktek. Ini kok ada yang bertanya ini. Oke. Ada yang klik raise hand? Oke. Inhan Rasta ya. Oke. Saya buka di kolom chatnya. Kekecilan. Oh ya, maaf ya. Oke ya. Kekecilan ya. Oke, baik. Baik, lembaga kerja akan saya besarkan. Jadi kalau ingin membesarkan lembaga kerja, sobat prakerja bisa menggunakan fasilitas ini ya. Di bawah ada tanda min sama plus, ada 100% ya. Kalau di sini terlalu kecil, digeser aja. Ini dibuat, dibesarkan. Tinggal klik tanda plusnya ini ya. Atau menggunakan kontrol sama anak panah juga bisa. Kontrol sama mouse ya, yang scrollnya itu ya digeser ya. Seperti ini ya. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah. Kemudian, oke, terima kasih. Kalau ingin mengecilkan kolom nomor ya, ini kolom nomor, ini digeser aja ke kiri, sobat prakerja ya. Ada panah seperti ini, tekan mouse-nya, digeser ke kiri. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau ingin melebarkan kolom B ini ya, munculkan panah seperti ini ya, tekan geser ke kanan ya, seperti ini. Ya, oke. Saya buka kolom chat. Oke ya. Oke, baru jelas. Terima kasih Mas Salmon ya. Nah, ini juga sama ya, kita besarkan. Jadi munculkan panah seperti ini ya, sobat prakerja. Ini muncul panah seperti ini, tekan geser ke kiri, ke kanan ya. Ya. Terus di sebelahnya nilai praktek ini kita isi misalnya jumlah nilai ya. Oke. Ini kan nggak muat ya, ini berarti dilebarkan ya, muncul panah seperti ini, digeser ke kanan ya. Oke. Sekarang kita input nomornya, misalnya nomor 1 ya, enter, nomor 2 enter, ya, nomor 3 enter, nomor 4 ya. Ini contohnya 4 saja ya. Misalnya di sini ada Amir, Agus, Wahyu ya. Maaf yang ada namanya, mohon maaf ya, bukan kesengajaan ya. Nilai teori misalnya ada 8, 7, 9, 10 ya. Kemudian ada 7, 8, 9. Di sini saya akan menghitung berapa jumlahnya ya di sini ya. Jadi kalau sobat prakerja ingin menghitung menggunakan tadi fungsi statistik, menggunakan nah ini tanda dulu, tanda sama dengan ya. Ketik sum ya, huruf buka, boleh kecil boleh besar ya hurufnya di sini. Kemudian di drag ini sobat prakerja ya, sel atau ring yang akan kita hitung ya. Kan mulai dari nilai teori ini ya, kita klik ya, ditahan mouse-nya, kemudian digeser sampai sini nilai praktek ya. Kemudian jangan lupa diberi tanda tutup kurung ya, seperti ini ya. Kalau sudah ditekan enter ya, maka akan muncul hasilnya di sini ya. Kalau sudah muncul, tinggal di copy ke bawah, sobat prakerja. Nah, ini hasil. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Misalnya akan menghitung nilai rata-rata ya. Oke. Atau mungkin mencari nilai terendah. Nilai terendah. Oh. Oke, sebentar ya. Oh ya, maaf ya. Maaf Mbak Sylvia ya, jangan terlalu cepat. Ya, baik. Maaf ya. Ya. Ini ya, ini contoh kita akan mencari nilai terendah
Ya, tadi sudah saya singgung, di dalam fungsi statistik ada min, ya, salah satunya min itu digunakan untuk mencari nilai terendah. Ya. Jadi sobat prakerja tinggal input tanda sama dengan, ya, diketik atau diinput min, ya, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, ya, terus tutup kurung, kurung buka, kemudian kita drag, ya, jadi sel atau daerah mana yang kita hitung, ya, yang kita hitung kan mulai dari sini, ya, kita klik di sini, ditekan mouse-nya sambil digeser, ya, sampai ini nilai praktek ini, ya. Kemudian jangan lupa di sini, ya, di sini diberi tanda tutup kurung, ya. Di input aja tanda tutup kurung, ya, seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini ditekan enter. Nah, ya, akan muncul hasilnya yaitu 7. Ya. Selanjutnya sobat prakerja tidak perlu pakai rumus lagi, tapi di copy saja dari sini, ya. Cara ngopinya munculkan tanda plus 1 dimensi, ya. Tanda plus gini, ya, sobat prakerja. Karena tanda plus itu ada 3, ya, ada seperti ini, ada seperti ini, ya, ada yang bentuknya seperti ini, ya. Jadi ada 3 bentuk tanda plus. Oke, ya, baik. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau kita ingin ngopi, munculkan tanda plus 1 dimensi, ya, seperti ini. Tekan mouse-nya, tarik ke bawah. Tarik ke bawah, misalnya sampai sini. Ya, ini, ya. Maka akan muncul di sini, ya, hasilnya, ya, seperti itu. Nanti sobat prakerja bisa mencobanya, ya, bisa mencobanya untuk rumus yang lain, misalnya mencari nilai tertinggi atau mungkin mencari rata-rata. Jadi intinya sama, ya, seperti itu, ya. Kemudian kita akan memberi ini, ya, border atau garis, ya. Oh ya, kecepatan, Pak. Ya, terima kasih Mas Fanda, ya. Dulu jurusannya akuntansi, ya. Mbak Novi Dwi, maaf, ya, terlalu kecepatan, ya. Oke. Baik, ini sekarang lanjut ke ini, ya, membuat border, ya. Jadi kalau ingin membuat border atau garis, sobat prakerja ini dulu, ya, menandai atau mengeblok, ya. Jadi kalau ingin menandai, sobat prakerja bisa menggunakan mouse, ya. Kalau menggunakan mouse, ya. Jadi tinggal mouse-nya yang kiri, tombol yang kiri itu ditekan, ditahan, digeser, ya, sambil digeser, ya, sampai ring atau daerahnya itu terblok seperti ini, ya. Itu langkah yang pertama. Atau sobat prakerja bisa menggunakan ini tombol kombinasi antara tombol shift yang ada di keyboard, ya, dan anak panah, ya, anak panah ke bawah, ya, ini, atau dan anak panah ke kanan, nah, seperti ini. Ini menggunakan kombinasi antara menggunakan shift dan anak panah, ya, seperti itu. Oke, ya. Oke. Jadi saya blok dulu, ya, seperti ini, ya. Jadi bisa menggunakan kombinasi tombol shift dan anak panah, ya. Kalau ini anak panah ke bawah, ya. Kemudian kalau ke kanan bisa menggunakan anak panah ke kanan, ya, seperti ini, ya. Kalau sudah terblok, ya, seperti ini, sobat prakerja tinggal ngeklik ini menu home, ya. Menu home, kemudian dipilih ini border, ya, ini adalah icon border, ya, diklik aja ini panahnya, diklik, ya, nah, akan muncul beberapa icon di sini, ya. Nah, kita ingin membuat garis, ya, misalnya garisnya yang mana, ya, ini tinggal memilih saja, ya. Ada yang all border, ada yang bottom border, ya, ini kita pilih. Misalnya saya pilih yang all border, ya, maka diklik aja yang all border ini, ya, diklik.
Ya, maka akan muncul di sini ya, akan muncul garis bordernya seperti ini ya, sobat pekerja. Seperti itu ya. Baik. Ini untuk yang fungsi statistik ya. Nanti akan saya lanjutkan yang fungsi logika ya, sobat pekerja. Karena tadi materi hari ini sudah saya sampaikan di awal, pengenalan Excel, fungsi statistik, dan fungsi logika ya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Oh ya, maaf ya Mbak Estianti ya, kecepatan Pak, ya maaf. Mbak Estianti nanti bisa, kalau memang kecepatan nanti akan saya lambatkan ya. Tapi kalau materi tadi mungkin bisa melihat video recordnya ya. Baik, ya nanti akan saya agak lambatkan ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan tentang fungsi statistik. Oh, sudah paham ya, baik. Kalau sudah paham, oke, baik. Kalau sudah paham, ini ada pertanyaan nih. Untuk menghilangkan garis gimana Pak? Oke, baik. Ya, menghilangkan garis ya. Kalau menghilangkan ini garis border atau garis ini ya. Ini namanya garis grid line ya. Ini namanya garis grid line. Kalau yang agak hitam ini ya, ini namanya garis border. Jadi ada dua ya. Oke. Kalau garis border sama ya teman-teman, diblok dulu ya, diblok dulu. Kemudian dipilih home, ini ada home. Kemudian dipilih ini tadi border ya. Ini bordernya, diklik panahnya, ini ada panah. Kalau dihilangkan pilih no border ya. Jadi nanti akan hilang sendiri ya. Seperti ini ya. Oh, garis sheet-nya. Baik. Kalau garis sheet-nya ini teman-teman bisa menggunakan ini fasilitas apa namanya? Ini kan garis bantu ya, teman-teman. Jadi garis bantu ya. Jadi teman-teman bisa ini dicoba pakai file ya. Kemudian coba pilih option ya di sini. Di sini nanti akan kita pilih yang misalnya ini. Coba pilih advance ya teman-teman. Kita pilih advance, kita geser ke bawah. Ada keterangan grid line, ada nggak di sini ya? Kita cari. Ya. Ini teman-teman ya. Ini ada keterangan show grid line ya. Jadi kalau dihilangkan ya ini checklistnya dihilangkan ya. Checklistnya ini dihilangkan. Kita coba, kita klik OK. Nah, maka akan hilang ya. Tapi kalau kita bekerja seperti ini ya, ini namanya aja garis bantu ya. Jadi agak susah sedikit ya. Jadi tanpa garis bantu nanti teman sobat prakerja tidak bisa ini letaknya di mana. Makanya di Excel itu ini ada garis bantunya ya. Jadi kalau yang pakai boleh, yang tidak juga boleh, nggak masalah ya. Oke. Kalau saya terbiasa pakai ya. Jadi kita kembalikan file, pilih option ya. Kemudian pilih ini ada advance, kita tarik ke bawah ya, kita cari ke bawah tadi ya ini grid line ya. Seperti itu, kemudian diklik OK. Nah, ini. Jadi sekali lagi ini adalah garis bantu ya, bukan border ya. Oke. Kemudian saya ulangi lagi yang garis border ini tadi ya. Pilih home, ya, pilih border ini, kita pilih yang all border. Nah, seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke fungsi logika ya. Nih, saya harus masuk ke sheet berikutnya ya, saya klik ini. Ya. Kalau ingin besarkan layarnya, tinggal digeser ini boleh, ya, pakai ini atau di scroll ya. Ini akan kelihatan besar. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi logika, sobat prakerja. Jadi fungsi logika tadi ada berapa? 4. Ya, ada logika tunggal, ada logika majemuk, ada logika N, dan logika
on ya. Kita masuk ke logika tunggal dulu ya. Maaf, sengaja materi nanti akan saya share ya berupa e-book ya dan video record ya. Jadi saya tidak membaca PowerPoint ya. Nanti teman-teman dapat PowerPoint saya kirim ya. Tapi di sini saya hanya langsung ke prakteknya aja ya. Oke, fungsi logika tunggal ya. Itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ya. Jika syaratnya tunggal ya. Syarat tunggal dengan dua kemungkinan jawaban ya. Jawaban. Saya kirim lewat WA group ya. Saya kirim lewat WA group ya. Oke. Jadi fungsi tunggal, if tunggal itu digunakan untuk menjawab pertanyaan jika ada syarat tunggal dengan dua kemungkinan jawaban ya. Jadi syaratnya satu tapi kemungkinan jawabannya dua ya. Contoh rumus umumnya begini ya, sobat prakerja. Sama dengan if, boleh besar boleh kecil. Syarat ya. Syarat koma atau titik koma, jawaban benar atau jawaban satu boleh, koma jawaban salah atau jawaban dua ya. Ini adalah syarat ini adalah rumus umum ya teman-teman. Jadi sama dengan if kurung buka syarat koma jawaban satu koma jawaban dua tutup kurung. Ini adalah fungsi tunggal. Contoh soalnya begini nanti. Ada nama, ada misalnya teori, terus di sini ya, saya lebarkan caranya sama. Kemudian sini keterangan. Nah seperti ini. Ini ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Misalnya Amir, Gus, ya, iya, I. Mohon maaf kalau ada namanya yang tercantum di sini ya, bukan kesengajaan. Pak nggak kelihatan. Pak masih kecilan. Oh ya, masih kecilan ya. Oke, saya besarkan lagi kalau masih kecilan. Baik, ya. Ini ya. Saya lanjutkan. Oh ya, ini nilai teori belum muncul ya. Misalnya ada nilai 6, 9, 8, 10 ya. Pak, ya, masih kelihatan ya, atau nggak kelihatan ini? Masih kelihatan ya? Bisa dilanjut ya? Oke, baik. Oke ya, saya lanjutkan. Oke. Kita akan mengisi atau menjawab keterangan di sini ya. Di mana keterangan di sini itu ada petunjuknya ya. Petunjuk. Ya, jadi petunjuknya jika nilai teori ya, jika nilai teori lebih dari 6 ya, maka siswa dinyatakan lulus ya. Selain itu ya pindah bawahnya aja. Selain itu gagal ya. Jadi sekali lagi ini ada petunjuk sobat prakerja ya. Oke. Jadi ini ada petunjuk jika nilai teori lebih dari 6
maka siswa dinyatakan lulus. Selain itu gagal, artinya kalau nilai siswa kurang dari 6, maka siswa dinyatakan gagal. Ya. Jadi nanti kalau kita ingin mengerjakan ini, sobat prakerja harus menggunakan rumus. Rumusnya adalah logika. Karena ada apa? Syarat. Ya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya sama dengan if, ya, jika. Nah, syaratnya di sini adalah nilai teori. Berarti kita input. Nah, nilai teorinya di sini ya. Ini sel berapa? Kita klik aja di sini. Ya. Kita klik. Kemudian syaratnya di sini adalah lebih dari. Maka tandanya lebih dari. Ya, seperti ini. 6. Nah, kita input angka 6. Ya. Jadi, jika nilai teori lebih dari 6, ya, maka saya beri tanda koma. Karena apa? Karena di sini tandanya pakai koma ya. Jadi tanda di sini bisa menggunakan koma atau menggunakan titik koma. Itu tergantung daripada komputer sobat semua ya. Setelah itu jawabannya apa? Lulus ya. Lulus di sini ini termasuk data alfanumerik atau data campuran ya atau huruf. Jadi, kalau diinput ke dalam rumus, itu harus diawali dengan tanda petik 2. Ya. Harus diawali tanda petik 2. Seperti ini. Ya. Diketik lulus. Petik 2, koma, jawaban kedua apa? Gagal. Nah, diketik tanda petik 2, gagal. Ya. Terus, beri petik 2. Setelah itu, tutup kurung. Nah, ini. Jadi kalau dibaca ini rumusnya ini, jika nilai teori lebih dari 6, maka jawaban pertama adalah lulus atau jawaban benarnya adalah lulus. Jika kurang dari 6, maka jawabannya adalah gagal. Ya, coba kita enter. Nah, jadi hasilnya gagal. Ya, ini tinggal ngopi saja ya, sobat prakerja, tinggal copy ke bawah. Seperti ini. Ya. Jadi kalau ini saya ganti, misalnya 10 ya, saya ganti 10, otomatis dia akan muncul lulus ya, seperti itu. Ya. Baik, ini yang logika pertama ya. Nah, nanti ada lagi fungsi logika yang kedua ya, saya lanjutkan. Ini fungsi logika yang kedua, if majemuk ya. If majemuk itu ya digunakan untuk menjawab pertanyaan ya, untuk menjawab pertanyaan jika syaratnya ya bukan syarat ya, tapi kemungkinan jawaban ya, jawaban lebih dari 2 ya. Jadi fungsi majemuk itu digunakan untuk menjawab pertanyaan jika kemungkinan jawaban lebih dari 2. Ya. Rumus umumnya begini, sama dengan if, ya, kurung buka, syarat 1, jawaban 1. Ya. Koma, if lagi. Namanya aja majemuk ya, berarti if-nya lebih dari 1. Kurung buka, syarat 2, jawaban 2 ya. Nah, kalau ada if lagi, tambahkan lagi if-nya lagi. Nah, ini ya. Kurung buka, syarat 3, ya, jawaban ketiga. Jawaban titik ya. Artinya kalau kemungkinan jawabannya itu ada, misalnya ada 3 ya, berarti if-nya ada 2 ya. Nah di sini ini kan if-nya ada 3 ya, if 1, if 2, if 3, berarti kemungkinan jawaban nanti sampai 4. Nah, ini saya tulis sampai titik-titik, maksudnya begitu ya. Kemudian saya beri tanda tutup kurung. Nah ini tutup kurungnya. Berapa? Ini tergantung daripada ini apa namanya if-nya ya. Kalau if-nya di sini ada 3 ya, ini ada 3, maka tutup kurungnya juga 3.
3. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang bertanya nih? Oh tidak. Oke. Ini ya. Ini adalah fungsi logika majemuk ya. Kemudian contoh soalnya begini ya. Nah, misalnya ada nomor, ada nama, ya, ada golongan, kemudian ada gaji pokok misalnya. 1, 2, 3, 4. Ya. Misalnya di sini ada Mas, ya, maaf, ada kelas lain ya. Oke. Golongan ya, misalnya di sini ada golongan 1 ya, golongan 3, golongan 2 ya, 2, golongan 1. Kita akan menjawab pertanyaan di sini gaji pokok ya. Nah, ada petunjuknya di sini ya. Oh, pakai petunjuk. Iya, kalau nggak ada petunjuknya kita ya nggak bisa ngisi ini kan. Nah, petunjuknya begini. Jika golongan 1 gaji pokok sebesar misalnya 2.500.000 ya. Kemudian jika golongan 2 gaji pokok sebesar misalnya 3 juta ya. Dan jika golongan 3 gaji pokok sebesar misalnya 3.500.000 ya. Jadi kalau kita membaca petunjuk di sini, ini ada 3 kemungkinan jawaban ya. Yang pertama, jika golongan 1 gaji pokoknya 2.500.000. Jika golongan 2 gaji pokoknya 3 juta. Jika golongan 3 gaji pokoknya 3.500.000 ya. Oke. Kita akan masukkan rumus ke sini ya, di sini ya. Nah, ini pakai fungsi majemuk ya. Karena apa? Karena kita membaca petunjuk di sini, ini ada 3 kemungkinan jawaban ya. Kita input sama dengan if ya. Boleh besar, boleh kecil ya. Nah, di sini petunjuknya adalah golongan 1. Kita arahkan di sini di sel ini ya, di sel golongan. Kita input, kita klik aja sama dengan 1 ya. Karena 1 ini angka tidak perlu diapit tanda petik ya. Koma, kalau golongan 1 berapa? Jawabannya di sini 2.500.000 ya. Kita input 2.500.000 ya. Kalau angka tidak perlu diapit tanda petik 2 ya. Koma, if syarat yang kedua atau kemungkinan yang kedua golongan 2, kita input di sini lagi golongan ini sama dengan 2 ya. Koma, berapa hasilnya? 3 juta. Ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga apa? Golongan 3 langsung ya, koma, jawaban ketiga 3.500.000. Nah, ini ya. Setelah itu diberi tanda petik berapa? 2. Kenapa? Karena di sini if-nya ada 2 ya. Oke, kalau sudah di enter. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi hasilnya 2.500.000 ya. Setelah itu kita copy ya, kita copy ke bawah. Nah, maka muncul hasilnya di sini ya. Jadi kalau di sini misalnya golongan 1 ada perubahan diganti 2 gitu ya, maka secara otomatis hasilnya juga akan berubah ya. Ini kelebihan daripada rumus. Kemudian saya lanjutkan yang ketiga ya. Nah, ketiga adalah if and ya. Jadi if and itu digunakan untuk menjawab pertanyaan jika syarat ya, syarat lebih dari 1 ya. Syarat lebih dari 1 ya. Nah, rumus umumnya sama dengan if kurung buka syarat
syarat 2, ya. Sorry. Ini N ya. Berarti ini kurung buka N, ditambahi N ya, sobat. N, kemudian syarat 1, syarat 2, jadi syarat 2-nya apa dimasukkan, syarat titik. Jadi kalau syaratnya ada 3 ya ditulis sampai syarat ketiga. Kalau syaratnya ada 2 ya ditulis sampai syarat kedua saja ya. Tutup kurung, jawaban benar atau jawaban 1, jawaban salah atau jawaban 2. Tutup kurung ya. Di sini tutup kurungnya 1 saja ya. Karena di sini ini tutup kurung, di sini di dalam ini sudah ini, kemudian ini kurung buka, di sini ada kurung bukanya ya. Enter. Nah, ini ya. Ini adalah rumus umum ya. Nah, contoh soalnya begini nanti ya. Untuk mempersingkat ini saya ganti aja, misalnya saya ngopi ini ya, sobat. Saya ngopi ini. Kalau ingin mengcopy data ya, kita blok ya seperti ini. Kemudian ditekan tombol ya, kombinasi antara tombol kontrol di keyboard sama huruf C ya. Maka akan muncul ya tanda-tanda apa plus seperti ini ya, tanda min ya, maaf. Kemudian kita copy di sini ya, misalnya di sini, kita klik di sini, langsung ditekan enter. Nah, gitu ya. Maka akan mengcopy hasilnya di sini ya. Tujuannya apa? Biar tercepat ya. Kemudian di sini ada nilai ya praktek. Misalnya ada nilai 7 ya, ada nilai 8, ada nilai 9, ada nilai 9 ya. Oke. Nah, di sini ada keterangan misalnya ya, keterangan di mana keterangannya ada petunjuk ya. Misalnya jika nilai teori lebih dari 7 ya, dan nilai praktek lebih dari 7 ya. Jadi ini syaratnya sobat prakerja, maka siswa dinyatakan lulus. Selain itu gagal. Ya. Jadi petunjuknya ini, jika nilai teori lebih dari 7 dan nilai praktek lebih dari 7, maka siswa dinyatakan lulus. Selain itu gagal. Jadi kita pakai ini rumus logika N namanya ya. If kurung buka N. Syarat yang pertama adalah nilai lebih dari 7 atau nilai teori lebih dari 7. Kita input, kita arahkan ke sini ya, nilai teori ini kita klik di sini. Lebih dari, tandanya lebih dari seperti ini ya. 7, kita input 7 ya. Koma, syarat yang kedua adalah nilai praktek. Nah, berarti di sini kita klik lebih dari 7 karena memang syaratnya di sini adalah lebih dari 7. Kemudian tutup kurung karena tidak ada syarat berikutnya ya. Jadi kalau sudah syarat terakhir diberi tanda tutup kurung. Koma, jawaban pertama atau jawaban benarnya adalah lulus. Berarti diambil tanda petik 2 karena huruf ya, diketik lulus. Petik 2, koma, jawaban kedua adalah gagal. Tanda petik 2, gagal. Petik 2. Kemudian diberi tanda tutup kurung. Nah, seperti ini ya, sobat prakerja. If N, nilai teori lebih dari 7, koma, nilai praktek lebih dari 7, tutup kurung. Koma, jawaban pertama adalah lulus. Koma, jawaban kedua adalah gagal. Tutup kurung. Ya. Setelah itu nah, ini akan muncul gagal. Kenapa? Karena syaratnya memang tidak terpenuhi, baik nilai teori maupun nilai praktek. Ya, coba kita copy ke bawah ya. Hasilnya ya lulus ya. Nah, ini lulus ya. Misalnya yang ini kita ganti ya, misalnya kita ganti 5 ya, enter. Otomatis gagal ya. Ini gagal. Kenapa?
Karena nilai prakteknya tidak memenuhi ya. Ini 5 ya. Padahal di sini syaratnya harus 7 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah logika logika OR ya. Atau if OR ya. Nah, if OR ini sebenarnya hampir sama dengan if and ya, hanya saja if OR ini jika salah satu syarat, maka akan mendapatkan jawaban yang pertama ya. Jadi jika salah satu syarat ya, itu akan mendapatkan jawaban yang pertama. Jadi rumus umumnya begini. If kurung buka OR ya, kurung buka syarat 1, ya, syarat 2, syarat titik-titik ya. Jadi kalau syaratnya ada 3 ya ditulis sampai syarat ketiga ya. Tutup kurung jawaban 1 ya, jawaban 2. Jadi hampir sama dengan ini ya sobat prakerja. Jadi hampir sama dengan N, hanya saja ini pakai OR ya, bedanya begitu. Ini saya copy aja biar lebih cepat. Saya copy, saya hapus saja. Ini saya ganti ya, ini bukan dan tapi saya ganti atau. Ya. Jadi di sini petunjuknya, jika nilai teori lebih dari 7 atau nilai praktek lebih dari 7, maka siswa dinyatakan lulus. Selain itu gagal. Jadi kalau ini pakai logika OR ya, coba sama dengan if kurung buka OR ya. Jadi pakai OR, nilai teori, berarti kita input nilai teorinya ini lebih dari 7. Koma, yang kedua adalah nilai praktek, berarti kita input nilai prakteknya ini ya lebih dari 7. Tutup kurung ya, koma, jawaban apa? Lulus. Ya, kita beri tanda petik 2, jangan lupa. Ya. Koma, jawaban keduanya adalah lulus. Ya. Tutup. Kita enter, hasilnya lulus. Ya. Beda kan dengan yang tadi ini, yang N, ya ini gagal. Ya. Jadi kalau N ini kedua syarat harus terpenuhi untuk mendapatkan jawaban yang benar atau jawaban yang pertama. Tapi kalau OR, ya, jika salah satu syarat itu sudah terpenuhi, maka akan mendapatkan jawaban yang pertama. Ya. Coba kita copy ke bawah, ya. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Tuh, kok gagal semua ini? Kenapa ini? If OR, ya. Oh ya, sorry, ini kebalik ya. Ini kebalik ini ya. Ini lulus ya, sobat. Nah, ini lulus ya. Terus jawaban kedua gagal. Tadi kebalik itu ya. Ini ya. Ini kita copy. Nah, ini lulus. Jadi yang pertama ini gagal. Kenapa? Karena memang kedua syarat tidak terpenuhi ya, baik nilai teori maupun nilai praktek. Yang kedua, nilainya teori 9, prakteknya 5, lulus ya. Karena apa? Salah satu syarat terpenuhi ya, seperti itu. Nah, itu tentang teori. Nah, ya. Oke, terima kasih Mbak atau Mas Rama ya sudah memberikan koreksi ya. Oke, terima kasih. Ya. Ini ya, ini fungsi logika OR. Itu kemudian akan saya praktekkan cara membuat laporan keuangannya seperti apa nanti ya. Oke. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan ini dari sobat prakerja. Masih semangat? Apa sudah ngantuk? Masih bertahan? Masih Semangat. oh, masih semangat ya. Semangat. Baik, semangat semua ya. Oke. Oke, saya share ini email apa? Kenapa? Lowbat. Oh, loh. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan. Ini yang terakhir ya. Ini praktek saja ya. Kalau tadi teori pengantar ya, ini praktek ya. Setelah itu nanti teman-teman boleh mencoba ya. Oke. Saya share dulu ya materinya ya.
Ya, oke. Baik. Kalau boleh tahu di layar Sobat Prakerja muncul tampilan apa? Kalau boleh tahu. Muncul apa ini? Muncul apa ini? Laporan gaji karyawan. Oh ya, ini PT Aditya Petunjuk ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Nabila, ya, Mbak Intan, Mbak Astri ya. Oke. Mbak Tia dan semuanya. Oke. Saya akan ini apa namanya? Akan mencontohkan ya, ini contoh ya. Jadi di sini Sobat Prakerja akan mencari berapa gaji pokoknya ya, dengan petunjuk yang ada di bawahnya ini ya. Nah ini ada petunjuk Sobat Prakerja ya. Nah ini. Jadi gaji pokok di sini ada petunjuk, gaji pokok adalah atau sama dengan hari kerja dikali gaji pokok per hari. Ya. Jadi Sobat Prakerja tinggal memulai dengan tanda sama dengan ya. Hari kerjanya, jadi sel hari kerjanya di mana? Di sini ya, kita input di sini ya. Ini ya. Dikali pakai tanda bintang ya. Dikali pakai tanda bintang. Kemudian gaji pokok per hari berapa? Nah, Sobat Prakerja boleh mengambil selnya boleh, angkanya juga boleh. Kalau menggunakan sel ini kita klik ya. Jangan lupa angka atau sel ini kan nanti dipakai untuk semua ya yang ada di sini ya. Makanya sel C5 ini ya yang isinya 200.000 ini kita kunci ya. Jadi dikunci menggunakan tombol F4 atau tombol ini string ya maksudnya ya, tombol F4. Jadi di keyboard itu ada tombol F4, ditekan aja, nanti akan muncul ya tanda dolar atau tanda string ya seperti ini. Ini maksudnya adalah dikunci ya. Setelah itu kita tekan enter. Maka akan muncul Sobat Prakerja ya. Nah, hasilnya di sini. Ya kan? 4 juta. Ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini hasilnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tunjangan haid ya. Di sini ada petunjuk tunjangan haid diberikan sebesar 250.000 jika jenis kelaminnya wanita ya, jenis kelaminnya wanita. Jangan cepat kali Pak, ya maaf ya Mas Mudakir ya. Jadi saya ulangi, untuk menginput atau mengisi ya rumus gaji pokok di sini, kita harus melihat petunjuknya di sini ya. Nah, petunjuknya di sini gaji pokok adalah hari kerja dikali gaji pokok per hari ya. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi rumusnya nanti diawali dengan tanda sama dengan ya. Hari kerjanya di mana? Di sini. Nah, kita klik. Nah, dikali ketik tanda bintang ya. Tanda bintang itu biasanya di angka 8 ya. Itu ditekan tombol shift-nya ya biar muncul tanda bintang seperti ini. Bukan X ya, tapi tanda bintang. Kemudian dikali gaji pokok per hari. Mana gaji pokok per harinya? Gaji pokok per harinya ini ya. Jadi Sobat Prakerja boleh menulis angka misalnya 200.000 ini juga boleh ya. Atau kita hapus dulu ini ya 200.000. Kita input selnya di sini ya, kita input. Berarti kita klik di sini. Setelah itu karena sel ini akan kita gunakan ya sampai misalnya datanya sampai bawah gitu ya. Maka sel ini yang isinya 200.000 itu harus kita string atau kita kunci ya. Caranya bagaimana? Ditekan tombol F4 yang ada di keyboard ya. Setelah itu kita lihat di sini sudah muncul ya, ada tanda dolar atau tanda string ya. Ya, seperti itu. Setelah itu di enter. Nah, maka akan muncul hasilnya yaitu berapa? 4 juta ya. Setelah itu kita copy, coba kita copy ke bawah ya. Kita copy ke bawah ya. Ini hasilnya ya. Seperti itu ya.
Oke, kemudian yang kedua tunjangan haid ya. Nah, kita baca dulu petunjuknya apa ya. Nah, tunjangan haid itu diberikan sebesar 250.000 jika jenis kelaminnya wanita. Atau saya balik, jika jenis kelamin wanita, maka diberikan tunjangan haid sebesar 250.000. Jadi di sini ada syarat, ada ketentuan, ya. Apa jenis kelamin wanita? Kalau wanita dapat 250.000. Kalau bukan wanita dapat 0, ya, seperti itu, ya. Oke. Iya. Jadi sekali lagi kalau mengunci itu langsung ditekan tombol F4 ya. Tidak perlu menekan tombol shift ya. Oke, langsung aja ditekan tombol F4 ya yang ada di keyboard ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan yang tunjangan haid ya. Jadi ini pakai logika tunggal ya, sobat prakerja, sama dengan if ya, kurung buka. Syaratnya adalah jenis kelamin wanita. Kita cari yang jenis kelamin ya. Di sini ternyata ya. Kita klik ya selnya ini. Nah, sama dengan wanita. Wanita itu adalah huruf, berarti harus diapit dengan tanda petik ya, petik 2 diketik wanita ya. Tanda petik 2, koma. Kalau wanita dapat berapa? 250 diketik 200 ya, 50.000. Koma. Kalau bukan wanita dapat 0. Nah, kita ketik 0 ya. Terus tutup kurung ya, seperti ini. Kalau sudah ditekan enter, nah, ini ya, maka di sini akan muncul hasilnya 250.000. Kenapa? Karena memang jenis kelaminnya di sini wanita. Ya, coba kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Ada yang 250.000, ada yang 0. Nah, ini 0 kenapa? Karena memang jenis kelaminnya adalah pria. Ya, jadi yang 0 ini yakin ini jenis kelaminnya pria. Ya. Nomor terakhir, iya pria. Oke, berarti sudah betul ya. Kemudian yang ketiga, premi ya. Di sini premi, kita baca dulu petunjuknya di sini ya. Jika hari kerja masuk penuh, ya. Jadi kalau hari kerjanya di sini masuk penuh, diberikan premi sebesar 200.000, ya. Jadi kalau masuk penuh atau 24 hari, mendapatkan premi 200.000. Jika tidak masuk 1 hari, atau hari kerjanya itu 23 hari, maka diberikan premi 100.000. Ya. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini. Ada yang mendapatkan 200.000, ya. Ada yang mendapatkan 100.000, bahkan ada yang mendapatkan 0. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan jawaban. Kalau 3 kemungkinan jawaban, berarti sobat prakerja menggunakan if majemuk ya. Jadi if yang kemungkinan jawaban itu lebih dari 2 ya. Kita input sama dengan if ya, kurung buka. Ya, kurung buka ya. Syarat yang pertama adalah hari kerja. Kita masukkan selnya di sini hari kerja ya. Nah, ini hari kerja sama dengan 24 ya. Jadi kalau hari kerjanya 24, mendapatkan premi 200, di input 200.000, if lagi sobat prakerja ya. Karena apa? Ini ada beberapa kemungkinan jawaban ya. Yang kedua adalah hari kerja yang kedua ya, kita input di sini selnya sama dengan 23 hari atau tidak masuk 1 hari ya. Berapa preminya? 100.000 ya. Kemungkinan yang ketiga berapa? Dapat 0 ya, dapat 0. Berarti kita input 0. Tutup kurung. Berapa kali? 2. Karena if-nya di sini ada 2 ya. Jadi sekarang di sini if-nya ada 2 ya. Berarti tutup kurungnya ada 2. Terus di enter ya, seperti ini. Jadi hasilnya akan 0 ya. Iya, kalau if majemuk ini tergantung dari
jumlah if-nya ya Sobat Prakerja. Ya. Jadi jumlah if-nya di sini ada berapa ya? Kalau di sini ada 2, berarti tutup kurungnya 2 ya. Tapi kalau kemungkinannya itu misalnya ada 4 ya, ada 4 kemungkinan, berarti if-nya 3 ya. Otomatis tutup kurungnya juga 3. Seperti itu ya. Oke, ini kita copy ke bawah. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini ya. Jadi 0, jelas dapat 0. Kenapa? Karena memang hari kerjanya hanya 20 hari. Ya. Yang nomor 2, ini dapat 200.000. Kita cek ya di sini. Oh iya, ternyata hari kerjanya 24 hari. Ya, seperti itu. Kemudian tunjangan istri, kita baca dulu petunjuknya di sini. Tunjangan istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok jika jenis kelamin pria dan statusnya kawin. Ya, berarti ini pakai if and ya, Sobat Prakerja. Ya, if and. Syarat yang pertama adalah jenis kelamin. Kita arahkan ke jenis kelamin ini ya. Nah, sama dengan karena di sini pria, berarti kita input pria. Ya. Tanda petik 2, koma. Syarat yang kedua adalah statusnya. Nah, di sini ada statusnya kawin. Kita input lagi sel yang status ini ya di sini. Ya, ini sama dengan kawin. Ya. Petik 2. Setelah syarat, ya, karena nggak ada syarat lagi, diberi tanda tutup kurung. Ya, diberi tanda tutup kurung. Koma. Jawaban benarnya apa? Nah, ternyata di sini jawaban benarnya adalah sebentar ya. Oke ya. Jadi jawaban benarnya adalah 10% ya. Kita input ya di sini 10% kali berarti bintang gaji pokoknya ini. Nah, ini ya. Koma 0. Nah, jadi jawaban yang kedua atau jawaban salahnya adalah 0 ya. Terus tutup kurung. Ya. Kemudian di enter. Nah, maka akan muncul di sini jawabannya 0. Karena kedua syarat tidak terpenuhi, baik itu jenis kelamin maupun statusnya. Ya. Coba kita copy ke bawah. Nah, ini hasilnya. Jadi yang 0 ini berarti syaratnya tidak terpenuhi ya. Oh ya, betul ya. Nah, ini terpenuhi dia, pria dan kawin. Oke. Kemudian yang terakhir adalah jumlah gaji ya. Jadi jumlah gaji di sini adalah petunjuknya ya di sini kita baca. Jumlah gaji, gaji pokok, tambah tunjangan haid, tambah premi, tambah tunjangan istri. Berarti Sobat Prakerja bisa menggunakan sama dengan sum atau sum ya, huruf buka. Nah, kita sorot atau kita drag ya dari gaji pokok ya sampai tunjangan istri. Jadi kalau mengedrag atau menyorot ini ditekan terus ya mouse-nya ya, ditekan, ditahan sampai ini ya, sel terakhir ini. Kemudian diberi tanda tutup kurung. Terus di enter. Nah, ini hasilnya ya. Kalau di sini ada tanda pagar, berarti kolomnya ini harus dilebarkan. Nah, seperti ini ya. Oke, ini tinggal ngopi saja, sobat. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Hanya saja di sini garisnya hilang ya. Ini harus dibuat lagi ya, Sobat Prakerja. Caranya sama di sini. Ya. Boleh Sobat Prakerja menggunakan all border ini boleh, atau saya pakai more border karena garisnya nanti lebih banyak pilihannya ya. More border, kita tunggu. Kita tunggu. Nah, ini kita yang bawah ini kita munculkan, kita klik. Nah, seperti ini ya. Kemudian diklik. Ya, seperti ini, sobat ya. Baik, itu contoh implementasi dari fungsi statistik dan fungsi logika ya. Nanti Sobat Prakerja. Oke, rumus yang tunjangan istri ya. Baik, saya ulangi nggak apa-apa. Jadi kalau mencari tunjangan istri ini tadi ya, Sobat, rumusnya adalah, di sini petunjuknya ini ya, tunjangan istri diberikan sebesar 10% ya, dari gaji pokok jika jenis kelamin pria dan statusnya kawin. Atau saya balik, jika jenis kelaminnya pria dan statusnya kawin, maka diberikan tunjangan istri
sebesar 10% dari gaji pokok. Ya. Berarti ini pakai fungsi N ya, sama dengan if kurung buka N ya. Kenapa? Karena memang syaratnya lebih dari satu ya. Ada jenis kelaminnya pria dan statusnya kawin ya. Kemudian kita masukkan syarat yang pertama di sini adalah jenis kelamin. Berarti kita cari yang jenis kelamin di sini ya. Kita klik sama dengan pria. Ya, pria. Kedua. Jadi ini kan huruf ya, ini harus diapit tanda petik 2 ya. Kalau angka tidak ya. Koma. Syarat yang kedua adalah statusnya ya. Kita input statusnya di sini. Nah, ini ya. Sama dengan tanda petik 2 kawin ya. Tanda petik 2. Setelah itu diberi tanda tutup kurung ya, karena sudah tidak ada lagi syaratnya ya. Koma, jawaban pertama di sini adalah 10% dari gaji pokok. Berarti 10% ya, 10% dikali gaji pokoknya di sini. Nah, ini. Nah, ya. Kemudian koma 0. Nah, tutup kurung ya. Sobat pekerja bisa melihat di sebelah sini, kalau memang di sini terhalang ya. Nah, ini terhalang. Jadi bisa melihat di sini ya. Cuma di sini agak kecil ya. Seperti ini ya, sobat. Kalau sudah di enter. Nah, gini ya. Jadi if n kurung buka D8 sama dengan pria, E8 sama dengan kawin, koma atau tutup kurung, koma 10% dari gaji pokok. Selain itu n. Nah, ini tinggal ngopi saja ke bawah. Nah, seperti itu ya. Itu sobat prakerja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya beri waktu ya. Iya, pakai if n ya, betul ya, pakai if n. Iya, terima kasih Mas Firman ya. Ya, kalau tunjangan itu pakai if or, karena tunjangan di sini ya, kalau tunjangan di sini petunjuknya ini jenis kelamin pria dan. Ya, jadi kalau ada kalimat dan, sobat prakerja harus pakai if and. Kecuali kalau di sini diganti jenis kelaminnya pria atau, nah itu ya, itu bedanya antara if and dan if or ya. Oke. Oke, boleh silakan ya, boleh keluar ya. Oke, boleh. Baik, sobat prakerja, itu adalah materi untuk hari ini ya. Jika ada pertanyaan, boleh silakan menulis ya di kolom chat karena masih ada waktu. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau simbol lebih dari sama dengan apa, Pak ya? Jadi kalau simbol lebih dari sama dengan, sobat prakerja bisa menggunakan tanda lebih dari terus ditambah sama dengan. Ya. Lebih dari ditambah sama dengan. Atau lebih dari sama dengan, gitu ya. Pak, tadi fungsi if and dan or apa ya? Jadi kalau if and dan if or itu fungsi logika ya. Jadi kalau and itu jika syaratnya lebih dari satu, ya. Dan untuk mendapatkan jawaban pertama itu kedua syarat harus terpenuhi, ya. Tapi kalau or tidak, ya, untuk mendapatkan jawaban kedua itu jika salah satu syarat sudah terpenuhi atau sudah benar, maka menampilkan jawaban yang pertama atau jawaban benar. Pak, maaf tadi kalau ngunci saya coba nggak bisa, apa ada cara lain ya? Kalau tidak bisa, sobat prakerja bisa menggunakan tanda dolar ya. Jadi di keyboard itu ada tanda dolar ya, itu di angka 4 ya. Kalau menggunakan tanda dolar itu berarti sobat prakerja menekan tombol shift ya, karena ada dua tombol kan, ada dolar, ada angka 4. Berarti kalau ingin menampilkan tanda yang di atas atau dolar, maka menggunakan tombol shift kombinasi ya. Ya, ini sudah betul. Terima kasih Mas Najibudin ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini sudah selesai. Kalau sobat prakerja ingin mencoba, boleh nanti akan saya share materinya, kemudian contoh soalnya akan saya share, dan saya share video recordnya ya. Baik, karena saya yakin
sudah sudah ini ya, sudah ngantuk ya. Oke. Dan sudah tidak ada pertanyaan ya. Ini berarti sobat pekerja sudah bisa mengikuti ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya. Share kemana Pak? Saya share di WA group ya. Pak, kalau ada 2 tabel, nah, Pak, mana tadi? Pak, kalau ada 2 tabel di 2 sheet berbeda, bila tabel 2 sheet itu saling berhubungan, bagaimana cara menggunakan rumus atau menggabungkan angkanya? Baik. Jadi ini pertanyaannya luar biasa ya, Mas Iqbal Maulana ya. Jadi kalau ada 2 tabel ya, misalnya ada di sheet 1 maupun sheet 2 ya, dan tabel itu berhubungan karena digunakan rumus ya. Misalnya rumus pembacaan atau tabel VLOOKUP ya. Sobat prakerja bisa menggunakan yang namanya rename ya. Jadi contohnya begini sobat prakerja ya. Ini saya share ya karena ada pertanyaan ya saya jawab. Nanti kalau kecuali waktunya sudah habis ini masih ya. Oke, saya jawab dulu ya. Contohnya begini ya sobat prakerja. Misalnya sobat prakerja ya, misalnya menggunakan ada beberapa sheet ya, ini ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Misalnya kita akan menjawab pertanyaan ya di sini misalnya ya. Oh, misalnya pertanyaannya apa? Ini sebenarnya masih di fungsi VLOOKUP ya. Cuma hanya saja saya tidak ini ya, tidak apa. Boleh sih, besok sih boleh. Cuma sebagai ini aja biar teman-teman lebih mengetahui ya. Misalnya di sini ada data itu ya. Data misalnya ada misalnya di sini ada golongan ya. Terus ada gaji pokok ya. Contoh aja ya. Kemudian ada lagi premi misalnya ya. 1, 2, 3 ya. Misalnya di sini ada gaji pokok 1 juta ya. Ada 2 juta ya. Ada 3 juta. 10 juta ini. Ya. Misalnya preminya 150.000. 250.000 ya. 350.000 ya. Jadi kalau kita misalnya akan menjawab pertanyaan di sini, tapi kita melihat di tabel kedua sini. Ya, ini contoh saja. Jadi sobat prakerja itu bisa menggunakan ini namanya rumus pembacaan ya. Nah, di rumus pembacaan itu sebelum sobat prakerja mengerjakan rumus itu, sobat prakerja harus memberi ini menandai. Nah, itu namanya menandai ya, menandai. Nah, caranya bagaimana? Kita blok dulu ini ya, kita blok dulu daerahnya, kemudian kita pilih insert ya, kita pilih insert ya, kemudian kita pilih rename ya, rename. Nah, coba kita klik kanan aja ya, kita klik kanan ya. Kemudian kita pilih, ini sobat prakerja. Ini ada yang namanya define name. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi kita blok ya, kita blok seperti ini, kita klik kanan ya. Kemudian kita pilih define name. Nah, ini ya. Setelah itu ya, name itu maksudnya nama name-nya apa? Ya, misalnya di sini nama name-nya adalah data pokok misalnya ya, data pokok ya. Kemudian skupnya workbook, ini nggak usah dikasih komen. Referensinya ini daerahnya maksudnya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi kalau sudah diberi tanda seperti ini ya tadi, ya, maka di sebelah sini akan muncul tulisan data pokok. Berarti nanti pada saat sobat prakerja menggunakan rumus misalnya pembacaan, daerah ini cukup diberi nama data pokok gitu aja. Jadi sobat prakerja tidak perlu menandai atau mengeblok daerahnya ini. Itu nanti bisa saya jelaskan di materi berikutnya tentang fungsi VLOOKUP. Hanya saja saya tidak menjelaskan fungsi VLOOKUP. Besok pertemuan kedua itu tentang
apa ya pertemuan kedua itu? Conditional formatting ya. Sorry, hyperlink ya. Boleh pertemuan kedua nanti saya jelaskan ya. Biar nanti sobat prakerja juga lebih memahami ya. Baik. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah tidak ada ya. Baik, masih ada satu PR buat saya menjelaskan tentang fungsi VLOOKUP. Walaupun di paket atau di kelas saya tidak ada, nggak apa-apa. Pertemuan kedua akan saya jelaskan ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sobat prakerja yang sudah join, yang masih tetap semangat ya, karena keterbatasan waktu ya. Untuk sesi hari ini saya akhiri. Sukses untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.